Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TKI Polos. Di vlog hari ini saya mau sedikit berbagi cerita atau berbagi pengalaman saya selama saya bekerja di Taiwan. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena semua itu gratis. Oke, yang pertama saya berangkat ke Taiwan itu tahun 2016 bulan 10, dan sekarang saya sudah hampir mau 4 tahun atau 3 tahun 10 bulan. 3 tahun pertama atau kontrak pertama dulu saya kerja di daerah Kosung, yaitu di pabrik pengecetan barang. Itu seperti pengecetan barang itu ngecat ngecat pelek mobil atau motor, dan pokoknya semua onderdil motor, onderdil mobil itu dicat di pabrik itu. 3 tahun di Kosung itu banyak, ya intinya banyak suka dukanya, banyak pelajaran lah pokoknya. Oke lur, 3 tahun di Kaohsiung gitu. Kalau Kaohsiung itu daerah bawahnya Taiwan lah pokoknya, tapi bukan di bawah banget, masih ada lagi daerah yang paling bawah Taiwan itu namanya, kalau ya Pingtung, kalau nggak salah Pingtung lah pokoknya. Pokoknya itu paling paling bawah Taiwan, itu paling bawah, paling paling ujung bawah. Dan 3 tahun di Kaohsiung itu kerasanya itu ya cepet sih, alhamdulillah ya, mungkin karena betah gitu kan, jadinya rasanya cepet. Dan selama 3 tahun di Kaohsiung itu ya alhamdulillah pabriknya itu bagus, sebenarnya bagus ya. Lembur ada lah, ada aja pokoknya. Kalau lembur mah tiap tiap hari, tiap Sabtu ya alhamdulillah pasti kerja. Tapi ya kadang-kadang selama 1 tahun itu nggak full tiap bulan itu lembur. Kadang Sabtu Minggu saya libur, dan 1 minggu itu kadang itu saya kerja di kebun lur. Di kebun itu nyangkul, bersihin rumput lah intinya, sama ngerawat jambu sama buah apel. Itu apel apa namanya, pokoknya kalau di Indonesia itu bahasa Indonesianya itu kalau nggak salah buah surga deh. Nanti saya cariin gambarnya di sini lur. Gambarnya di sini. Buah surga itu namanya. Itu buahnya enak dan mahal. Hampir hampir 1 tahun saya setiap Sabtu Minggu itu kerja di kebun. Setiap Sabtu Minggu doang. Kadang Minggu juga nggak kerja. Kadang kan libur jalan-jalan gitu kan. Terus selama 3 tahun di pabrik cat itu ya alhamdulillah banyak pelajaran yang bisa diambil, tapi uangnya nggak banyak. Ya soalnya kenapa ya, ya masih masih kontrak pertama gitu kan, masih belum tahu caranya mengelola uang itu gimana. Dan 3 tahun itu nggak mudah. Bayangin aja lur, berangkat ke Taiwan itu modal. Pokoknya kalau berangkat ke luar negeri bukan cuma ke Taiwan aja lah, pokoknya kemana aja intinya kalau niat kerja ke luar negeri itu harus bener-bener niat dan modal tentunya. Nomor satu niat, nomor dua itu modal, menurut saya sih itu. Karena apa? Karena kalau cuma modal niat, semua orang juga pasti punya niat gitu kan. Niat nekat kan bisa. Yang pasti modal juga itu penting. Saya dulu modal ya alhamdulillah lah, dibantu sama orang tua, mau siapa lagi gitu kan. Dibantu orang orang tua itu tahun 2016 itu masih habis biayanya itu sekitar hampir 45 juta. Itu hanya buat daftar itu, mulai daftar dari itu premedical, terus kemudian saya itu bikin paspor. Dan ini satu hal penting buat teman-teman semuanya ya, semoga menjadi motivasi atau ya intinya berbagi pengalaman ya selama awal proses sampai sekarang di Taiwan itu. Bikin paspor itu saya habis 6 juta. Bayangin aja lur, 6 juta itu tahun 2016 itu bener-bener nyari di mana gitu kan, uang segitu banyaknya 6 juta. Bayangin gaji sebulan PNS ya mungkin bisa lah nyampe lah, sedangkan saya bukan PNS. Kerja waktu itu juga kerja nggak jelas lah, intinya masih kesana kesini lah nyari kerjaan. Nyari kerjaan susah di Indonesia waktu itu kan 2016.
Pasporan 6 juta itu bener-bener bikin, ya intinya sakit hati lah nyampe sekarang. Nyampe sekarang itu sakit hati lur. Bayangin aja 6 juta bikin paspor. Dan sehabis paspor itu saya tanya ke temen-temen, sebenarnya pasporan itu nggak nyampe 1.500.000 katanya sih. Ya tapi kan nyatanya saya 6 juta. Dan saya itu nggak bisa lupa kalau masalah paspor. Itu terus pasporan, habis itu sampai pokoknya proses itu ID, Teto, kayak medical full itu semuanya itu yang masuk ke PT itu 43 juta. Belum biaya makan buat biaya sehari-hari selama proses itu. Dan saya juga sempat ngontrak karena pas waktu itu di mes PT yang saya proses itu kan PT-nya udah gede sih sebenarnya. Cuman mesnya itu bayangin aja lur. Mes paling ukuran 5 kali 6 meter itu buat tidur hampir 50 orang. Dan di situ saya 2 hari terus nggak betah. Terus saya sama temen saya itu ngontrak, satu harinya itu 15.000. Bayangin sehari 15.000 cuman buat tidur. Kadang itu kalau pagi sampai sore itu di PT nungguin ada proses enggak, pokoknya intinya itulah. Pokoknya singkat cerita udah nyampe Taiwan kan tadi, udah 3 tahun di Kosung kerja, masih dikerja nyampe kerja kebun juga kan. Pokoknya masih ikut orang Taiwan. Itu udah bener-bener nggak bisa bahasa, belum bisa sih, bukan nggak bisa, belum bisa bahasa waktu itu. Udah dapet setahun setengah saya mulai kerja di kebun kan, itu kerja di luar job asli gitu kan. Ya sebenarnya kalau ketahuan polisi sih bisa diproses, bisa ditangkap, bahkan bisa dipulangin itu. Jadi buat teman-teman teman-teman TKI khususnya yang di Taiwan, hati-hatilah kalau kerja di kebun pokoknya. 3 tahun kerja di Kosung, terus saya pindah pabrik, dapat pabrik baru di daerah Changhua sekarang, yaitu pabrik peleburan. Jadi di pabrik sekarang saya bikin keran, jadi keran air dari mulai yang paling kecil sampai yang besar itu seperti keran yang buat shower yang di kamar mandi itu, dan keran wastafel. Pokoknya hampir semua jenis keran itu saya bikin di pabrik yang sekarang. Dan cara kerjanya itu lumayan berat lah. Bagi saya itu lumayan berat, cuman kalau dinikmatin pasti menjadi mudah gitu kan. Dan itu cara saya berangkat kerja itu jam 7 pagi dan pulang itu jam setengah 5 sore. Kalau lembur itu jam setengah 5 sampai jam setengah 6 itu sudah dihitung lembur. Dan lemburnya alhamdulillah saya sistem kerjanya kan di sini kan borongan. Jadi bukan dihitung per jam saya kerja. Jadi saya nyetak keran air itu dihitung per bijinya itu sekian NT gitu kan. Saya nggak mau nyebutin berapa nominalnya. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Ya intinya satu cetakan itu saya dibayarnya itu per cetakan saya, bukan per jam saya kerja. Dan hampir nggak ada istirahatnya karena sistem borongan gitu kan. Jadi nggak ada istirahat itu cuman makan. Kalau habis makan ya kerja lagi gitu sampai sore gitu. Dan ya alhamdulillah dari pabrik yang sekarang itu hasilnya cukup lumayan dibandingkan pabrik yang dulu. Dan alhamdulillah di pabrik sekarang itu bosnya baik dan tentunya nggak cerewet. Itu yang bikin saya betah. Di pabrik sekarang saya orang Indonya itu satu sendirian, tapi alhamdulillah saya nikmatin. Dan udah 3 tahun ini saya belum pulang karena pindah pabrik, dan rencananya itu mau pulang, mau cuti, tapi sekarang kan masih ada corona ya atau COVID-19, jadi sama bosnya itu belum boleh cuti. Dan kata bosnya itu kalau corona udah hilang baru bisa cuti. Ya kemungkinan tahun depan, doakan teman-teman, insya Allah saya bisa cuti lah secepatnya, karena udah lama dan pastinya kangen juga sama keluarga di rumah di Indonesia. Mungkin itu teman-teman sedikit pengalaman dan cerita saya selama menjadi TKI dari dulu awal proses itu tahun 2016 sampai sekarang. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan jangan lupa komen
juga subscribe-nya, karena semua itu gratis. Karena untuk mendukung channel TKI Polos ini supaya kedepannya menjadi lebih baik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya. Tetap jaga diri, jaga kesehatan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk tetap makan. Sampai jumpa di video selanjutnya.